Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat datang di podcast kelompok 1C. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tema yang sangat dekat dengan masyarakat saat ini, yaitu narkoba, cybercrime, dan hate speech dengan tema bijak bermedia dan hidup sehat tanpa narkoba. Saya Serminya Kalun Patodi akan memandu podcast kita pada sore hari ini, dan saya ditemani 3 bintang tamu. Yang pertama Ibu Norma Romoli Sibarani, yang kedua Bapak Amran Fadli, dan yang terakhir Ibu Rida Yuniati. Halo. Nah, tanpa membuang-buang waktu, kita akan langsung masuk di topik yang pertama, yaitu topik narkoba. Dan saat ini bersama kita Ibu Norma Sibarani. Bagaimana kabar Ibu? Baik, Baik Ibu, langsung saja. Yang pertama, menurut Ibu apa itu narkoba? Baik, sebelumnya terima kasih bisa mengenai pertanyaannya. Narkoba itu adalah sebenarnya singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Zat-zat ini sebenarnya dapat mempengaruhi kerja otak, mengubah kesadaran, suasana hati, dan perilaku seseorang begitu. Tetapi di dalam dunia medis penggunaannya boleh saja sesuai dengan indikasi medis dan tetap harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Nah, Ibu mengatakan bahwa narkoba ini sebenarnya adalah obat medis, dalam penggunaan medis digunakan. Nah, mengapa banyak klaim bahwa penggunaan narkoba sangat berbahaya? Kalau tentu saja untuk pribadi ini sangat menyebabkan ketergantungan begitu, dan ini sungguh tidak boleh karena dapat merusak kesehatan fisik dan mental begitu. Dan untuk anak-anak bisa menurunkan prestasi belajar maupun untuk bekerja bisa merusak kinerjanya begitu, merusak hubungan sosialnya dengan orang lain begitu, sehingga bisa meningkatkan risiko tindak kriminal begitu. Jadi sungguh sangat tidak boleh penggunaannya begitu. Nah, apa tanda-tanda jika seseorang itu sudah mulai terjerumus ke dalam penggunaan narkoba? Tanda-tandanya yang bisa kita lihat seperti perubahan perilakunya secara drastis. Dari biasanya dia bisa bergaul dengan temannya, biasanya bisa jadi mengurung diri seperti itu, sering berbohong, prestasi belajar menurun begitu, menarik diri dari keluarga seperti itu, sehingga bisa menyebabkan juga perubahan pola tidur dan pola makan yang berantakan, serta munculnya masalah keuangan. Dia bisa saja jadi meminta uang untuk semacam untuk membeli itu seperti itu. Nah, untuk mencegah diri kita atau orang-orang sekitar kita, bagaimana caranya mencegah agar kita tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini yang bisa kita lakukan adalah kita memilih lingkungan yang positif begitu, yang bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang bahaya narkoba, seperti misalnya kita melakukan hobi kita atau olahraga atau semacamnya. Kemudian kalau ada orang yang mengajak kita untuk menggunakan narkoba seperti itu, kita harus berani menolak ajakan tersebut gitu. Kita mengisi waktu kita dengan kegiatan atau kegiatan yang bermanfaat gitu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, menurut Ibu Norma, jikalau kita mendapati ada teman kita, orang-orang terdekat, atau bahkan keluarga kita sendiri yang sudah menggunakan narkoba, apa yang harus kita lakukan? Yang kalau misalnya dia masih awal-awal ya Ibu ya, kita bisa dekati dengan empati, artinya dengan hati ke hati begitu. Tapi kalau dia udah terlanjur, udah banyak yang menggunakan atau lebih dalam lagi seperti itu, kita bisa mendorong mencari bantuan profesional atau layanan rehabilitasi seperti itu. Dan bila diperlukan, kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, terima kasih Ibu Norma untuk informasi penjelasannya tentang apa itu narkoba, mengapa penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya, apa tanda-tanda jika seseorang mulai terjerumus, bahkan cara pencegahan dan apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur menggunakan narkoba. Terima kasih banyak Ibu untuk informasinya. Jadi teman-teman, kita semua tahu bahwa narkoba itu sangat tidak bagus
sangat dapat merusak masa depan. Jadi sebisa mungkin kita jauhi jikalau sudah terlanjur mungkin orang di sekitar kita. Tadi Ibu Norba sudah menjelaskan bagaimana cara pencegahannya, apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Norma. Terima kasih Muslim. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu cybercrime. Nah, bersama kita pada sore hari ini ada Bapak Amran. Sore Bapak. Cybercrime ini mungkin tidak semua orang pernah dengar, atau mungkin ada yang masih awam dengan kata cybercrime. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan cybercrime itu? Oke, terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan cybercrime itu adalah segala macam aksi kejahatan atau kriminal yang perangkatnya memakai komputer, internet, gadget, misalnya seperti penipuan online, peretasan akun, serta pencurian data. Baik Bapak Amran, di masa sekarang ini di sekitar kita jenis cybercrime apa yang paling sering terjadi? Kalau yang sering terjadi sih banyak. Jenis cybercrime yang paling sering terjadi itu seperti penipuan online, phishing, pencurian identitas, pembobolan akun media sosial, investasi bodong, dan penyebaran aplikasi tautan berbahaya. Dari jenis cybercrime yang Bapak sebutkan sebelumnya, bagaimana cara kita melindungi diri? Cara simpelnya ya menggunakan sandi yang kuat. Aktifkan autentikasi dua faktor. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan, serta hindari membagikan data pribadi sembarangan. Nah, misalkan Bapak Amran, jika akun saya sudah terlanjur diretas, apa yang harus saya lakukan? Sebelumnya segera coba ubah kata sandi, aktifkan fitur keamanan tambahan, keluar dari semua perangkat yang tidak dikenal, laporkan ke penyedia layanan, beritahu kontak agar tidak menjadi korban penipuan. Nah, terima kasih banyak Pak Amran untuk penjelasannya. Itulah mengapa literasi digital itu penting. Jadi Bapak Amran bisa jelaskan apa itu literasi digital? Literasi digital itu sangat penting karena membantu masyarakat mengenali informasi palsu, menghindari penipuan, menjaga keamanan data pribadi, dan menggunakan internet secara bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Amran untuk informasi yang sangat luar biasa dan bermanfaat, apalagi untuk di zaman sekarang yang sebagian besar komunikasi melalui penggunaan sosial media. Terima kasih Bapak Amran. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang terakhir, yaitu hate speech. Bersama kita pada sore hari ini Ibu Rida Yuniati. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Hate speech, menurut Ibu apa itu hate speech? Baik Ibu Sermin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjelaskan sedikit ya. Jadi hate speech itu atau biasa kita kenal sebagai ujaran kebencian itu merupakan bentuk komunikasi yang menyerang atau merendahkan seseorang ataupun kelompok berdasarkan identitas tertentu begitu. Serta hal tersebut dapat memicu konflik atau diskriminasi begitu. Hate speech ini biasanya di kolom komentar ya Ibu ya? Ya betul Ibu. Nah, kadang-kala juga orang di kolom komentar itu berkritik. Menurut Ibu apa bedanya kritik dengan hate speech? Ya baik Ibu, itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi kritik dan hate speech ini sangat berbeda ya. Kritik itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, namun kritik tersebut biasanya disampaikan dengan alasan yang jelas dan juga secara sopan dan santun begitu disampaikannya. Nah, sedangkan hate speech ini menyerang identitas seseorang atau kelompok tertentu begitu, dengan tujuan menghina ataupun merendahkan dan menghasut kebencian begitu. Nah, jadi hate speech ini sangat tidak baik ya Ibu ya? Bisa dibilang kebalikan dari memberikan kritik seperti itu. Oh iya Ibu. Nah, hate speech ini apa dampaknya jika seseorang melakukan hate speech di media sosial? Ya baik, dampaknya hate speech ini cukup membahayakan ya Ibu, karena bisa memicu konflik
terus seperti perundungan juga, polarisasi masyarakat, kemudian dapat menimbulkan trauma juga bagi korban, dan bahkan yang paling fatal mungkin bisa berujung pada proses hukum gitu. Baik Ibu, nah misalkan nih Ibu mendapat ujaran kebencian, hate speech di akun Instagramnya Ibu, apa yang Ibu lakukan? Ya baik Ibu, jadi jika saya mendapatkan ujaran kebencian melalui media sosial, kita tidak boleh membalasnya dengan emosi, cukup diamkan saja. Namun sebagai pencegahan mungkin kita bisa men-screenshot bukti tersebut, lalu kita simpan. Jika nanti memang berlanjut ke ancaman atau unsur tindak pidana lainnya, kita dapat melaporkannya ke pihak yang berwenang seperti itu. Kemudian biasanya di media sosial itu, misalkan di Instagram itu ada fitur lapor atau blokir juga. Jika memang merasa terganggu, kita bisa gunakan fitur itu dengan klik lapor ataupun memblokir akun tersebut. Gitu. Wah, sepertinya Ibu Rida ini pengguna sosial media yang bijak ya. Boleh Ibu kasih tips bagaimana menjadi pengguna sosial media yang bijak? Baik, mungkin beberapa tipsnya yaitu kita harus selalu berpikir terlebih dahulu sebelum kita mengunggah sesuatu begitu. Lalu ketika kita mendapatkan informasi tertentu, kita proses verifikasi terlebih dahulu apakah itu betul atau tidak begitu, apakah itu layak untuk diposting atau tidak, seperti itu. Kemudian kita harus saling menghormati perbedaan pendapat yang ada dan senantiasa menjaga etika komunikasi serta mematuhi peraturan yang ada. Mungkin seperti itu Ibu. Wah, luar biasa Ibu Rida Yuniati. Terima kasih banyak Ibu untuk penjelasannya tentang bagaimana bersosial media yang baik. Dan demikian sudah topik kita, ketiga topik kita pada sore hari ini telah selesai. Dan mungkin sebagai penutup saya akan menanya salah satu narasumber kita pada sore hari ini tentang pesan untuk masyarakat dan terkait tiga topik yang sudah kita bahas tadi, yaitu narkoba, cybercrime, dan hate speech. Saya akan bertanya, mungkin Ibu Rida Yuniati bisa mewakili. Ya, jadi ketiga isu ini dapat berdampak besar bagi kita individu maupun kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran, menjaga etika dalam berkomunikasi, dan menggunakan teknologi, menjauhi narkoba, melindungi data pribadi, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan bijak. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan saling menghormati. Mungkin seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rida Yuniati telah mewakili ketiga narasumber kita pada sore hari ini untuk memberikan pesan untuk masyarakat luas di luar sana terkait narkoba, cybercrime, dan hate speech. Demikian sudah podcast kita pada sore hari ini tentang bahaya penggunaan narkoba, cybercrime, dan hate speech. Nah, dari pembahasan ini kita dapat belajar bahwa permasalahan tersebut merupakan tantangan yang harus kita cegah bersama. Narkoba yang dapat merusak masa depan, dan cybercrime dalam merugikan keamanan dan privasi kita, sedangkan hate speech dapat merusak persatuan dan hubungan antar sesama. Jadi, mari menjadi pribadi yang lebih bijak dalam bertindak, berhati-hati menggunakan teknologi, menjaga ucapan, serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Jadi demikian sudah podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Norba Romaudi Sibarani, Bapak Amran Fadli, dan Ibu Rida Triati. Terima kasih juga untuk kita semua yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai selesai. Saya Sermina Kaulin Patodi, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.